Terus. Oke. Oke. Nah, strateginya hampir sama Kak. Apa yang saya sampaikan tadi ke Kak Lisa ya. Kemarin juga ke Kak Taskia juga sama. Jadi intinya Kak gini. Kuat baca ya, sama menganalisa sampel answer yang ada. Karena kalau kita belajar dari bukunya, itu ada bukunya Kak. Cuma nanti malah malah pusing. Kemudian waktunya juga eh, apa ini? Kadang kan waktu untuk belajar itu susah gitu. Nah kalau misalkan langsung dari sampel answer yang ada itu lebih lebih apa ya? Lebih singkat waktu belajarnya itu dan lebih efektif. Sejauh ini seperti itu yang saya apa ini alami. Oke, kita langsung saja di sini. Ini grafiknya dynamic ya. The line graph illustrate the proportion of different materials that were recycled in particular country, country, in particular country. Nah, ini kenapa kok ada garisnya gini ya, Kak? Ini kan ya. Di atas ini, Kak. Kalau di sini ini singular ya, Kak. Hmm. Maka di sini juga sama singular. Ini kurang e. Oh, Particular country. Ini pakai particular, Kak. Particular itu artinya khusus. Ya. oh, Nah, paling tidak di sini apa ya disinonimkan. Partikular tuh sinonimnya adalah coba ini. Kalau misalkan lagi belajar ya Kak, kalau belajar itu kita bisa buka thesaurus. Thesaurus sebenarnya. Thesaurus dictionary ya. Nah, kita ketik nih di sini particular. Particular. Apa sinonimnya? Nah, ini ya Kak, exact atau specific. Ini yang paling strongest ya. Yang paling relevan ya yang atas ini ya adjektif sinonimnya ini exact atau spesifik. Nah di sini pakailah spesifik Kak. hmm. Boleh ini, Mr. Aris izin Hmm. eh, diwarnai merah yang perubahan mungkin spesifik. Ya spesifik. Oke gini Ini, ya. ini saya ngerjainnya masih sambil nyontek list Oh ya nggak apa-apa, memang emang dan gitu cara dia. waktunya waktunya agak panjang, jadi belum Hmm, seperti real test. nggak apa-apa, emang kayak gitu Kak langkah awalnya ya bagi pemula eh, yang apa nih pemula belajar writing akademik writing memang seperti itu Kak. Itu sangat normal dan mestinya harus melewati step itu memang itu. Nah, kalau misalkan tidak dari list mengarang sendiri itu malah nanti kembali ke jalurnya agak lama gitu. Mending dari jalur melihat list kemudian mencoba untuk menulis itu lebih lebih efektif ya belajarnya. Units are measured in percentages. Okay. Overall, the proportion of all materials increase over the period given at the start of the period paper. Kak, ini meskipun di sini ada N karena ini adalah grafik ya, Kak. Ini sebaiknya pakai N biasa saja ya. Jangan menggunakan simbol ya. Ya. Was the most popular materials. Glass containers sebenarnya ini the popular material kalau cardboard itu bukan hanya start of period tapi over the period ya. Gimana maksudnya, Mister? Sorry. Ini ini kan mengatakan Hmm. the most popular ya, yang paling populer kan, yang paling tinggi ya. Iya, iya. Ini sebenarnya populer itu bukan populer hanya di awal saja, tapi over the period kan. Coba Hmm. perhatikan tuh, biru itu selalu di atas ya. Berarti dia populer itu memang over the period, bukan hanya di awal saja. Oh, berarti Perhatikan. ini salah ininya ya, at the start ini. Iya, jadi ini dihilangkan saja at the start of the periodnya, kemudian di sini ditambahkan ya, di bagian sini ditambahkan over the period. Hmm. Saya kasih tanda aja gini ya. Kecuali kalau apa grafiknya itu di tahun selanjutnya menurun dan ada yang lebih tinggi gitu, Mister ya. Betul, Oh. betul. Over the period.
Gas containers with the most widely recycled second and the second. Ini nggak usah nyebutkan second Kak. Yang disebutkan yang tertinggi sama terendah saja ya. Oh, siap, siap. Tuh. The list ya. Oke, saya kasih tanda juga. Oke, tertinggi dan terendah saja. Oke, berarti Hmm. nanti yang dibahas nggak perlu ini aluminium sama glass containers nggak perlu dibahas. Yang dibahas plastik. Coba nanti cari di list bagaimana mengatakan plastik ini yang paling sedikit, yang paling kecil. Hmm. Biasanya pakai kata the least Oh gitu. iya, tulis. Ada kok di materi kita di minggu ke 9 bagian overview. Ya, pokoknya materi IELTS bagian overview itu ada contohnya bagaimana mengatakan bahwa eh, grafik itu lowest bisa pakai the least, bisa pakai the lowest over the period. With regards to the paper, the percentage of paper and cardboard, nah ini lagi ya Kak, Ya. ini tanda aja, biar diganti sendiri. Dibikin heteron bla 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 that slightly uh, until peak. Until itu adalah konektor ya. Jadi setelah konektor subjek ya Kak. Hmm. Nah ini before sama ini sama peaking akhirnya ya. Jadi ceritanya gini Kak ceritanya ya. Satu-satu dulu ya. Ya. Until sama peak itu termasuk namanya konektor atau preposisi ya. Konektor atau preposisi. Until sama peak ya. Konektor. Nah, aturannya kalau setelah before, saya tulis saja di sini. Ini hampir sama dengan peak ya. Pokoknya before itu aturannya subjek plus verb 2. Tapi kalau setelah before nggak ada subjeknya, langsung maka verb in yang digunakan. Hmm. Makanya di sini diklik ini muncul decreasing. Oh, Ini muncul peaking gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi aja nih. Nah, oke. Ini ya, kayak ya. Karena before tuh konektor kak. Setelah konektor itu subjek dulu baru verb 2. hmm. Ini juga pakai increases kak. Ini kan berarti verb 1. Sebenarnya di sini kalau sudah ada tahun maka yang digunakan verb 2 semua. Increased gitu. Iya, kalau kita udah lihat ada tahun di sini, maka semuanya ini pakai has juga ya, have. Hmm. Pakai simple past semua. Jadi saya tandai ya, gunakan simple past. Pokoknya pakai simple past semua. Pokoknya kalau ngelihat ada tahun nggak di grafik dan tahunnya itu tahun sebelumnya. Patokannya tahun sebelumnya itu adalah tahun di mana kita ambil tes. Misalkan Kak Ardi mau ambil tes 2025, ya. Kemudian tahunnya ternyata sebelum 2025, berarti pakai simple past semua. Siap. Kita aja ya. Kemudian persen ini gunakan simbol saja ya Kak. Ini boleh seperti ini tapi lebih akademik lagi gunakan simbol. Jadinya menulisnya kayak gini. Simbol. Terhitung satu kata. Kalau ini kan terhitung tiga kata ya 50 Iya. sendiri spasi per spasi sen. Ini terhitung tiga kata. Tapi yang akademik itu kayak gini Kak modelnya 50%. Hmm. Ya. Oke, nanti coba direvisi lagi ya Kak. Ini sudah oke kok. Apa ini setiap kalimat ada data, ada tahun gitu ya. Kemudian Kak yang ini komentar saya ini dipecah jadi dua kalimat saja, jangan digabung-gabung gini. Ya, Hmm. ya terus Oh ya iya. lebih Panjangan Mister ya. ya lebih baik dijadikan dua kalimat. Ya, kalimat itu kan diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik ya Kak. Ya, siap. Oke, ya sudah kayak ini. Lanjut. Yang bagian bawah itu, Mister? Ini Iya, yang jadi ada. ya hampir sama ini lima Oh, persen yang kan. oh iya, 5% kan ya. siap, siap. Kan pik sudah benar karena pik ini subjeknya kan ini kan. Hmm. Oh ya ini kalau ini dulu kan dulu baru adverb ya, kebalik ya posisinya ya. Itu Oh, kan verb ya, ya. maka diputar ya verb dulu
baru adverb-nya. Adverb yang ada ly-nya itu adverb ya, Kak. Berarti ini Terus selalu di belakang gitu, Mister. iya, setelahnya verb pokoknya. Kalau setelah ini titik itu titik terus Subjek, titik. bukan titik terakhir kalimat kemudian Hmm? apa ya selain signifikan itu kayaknya pernah Oh, lihat. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, adverb dulu nggak apa-apa. Oh, siap siap. Oke. Oh ya, ini ya. Ini kan pasif ya. Ini tanpa tanpa was ini ya. Tanpa was. Hmm, Jangan pakai kata pasif. Tanpa was. Langsung saja increase saja. Atau oh, beda konteks. Sorry, sorry, sorry. Sudah benar. Sudah benar. Sudah. Oke, oke. Oke, Kak. Sudah, Kak. Ini udah benar started ini. Persennya aja ini ya. Hampir sama kan? Ya, mistake-nya. Oke, silakan pertanyaan. bukan pertanyaan sih, lebih ke ini. Jadi ketika lihat gambar itu Mhm. tahu mana dulu yang dilihat. Kemarin kan bingungnya di sana. Hmm. Jadi judulnya, kemudian secara Ya. umum overview, baru apa itu Badi satu, badi badi satu, dua badi ya. dua. Hmm. Lebih lebih ini sih, lebih paham akhirnya. Kardi, Kardi ini sudah baca sampel answernya list atau belum Kak? Ini saya ngerjain sambil lihat sampel answernya. Hmm. Ini ya Kak, ini jadi saran saya nih ya, eh, dibaca paling nggak baca itu 2 kali, kemudian ditulis ulang sambil melihat proses-prosesnya gini Kak. Itu mungkin nanti agak pusing mengikutinya ya, tapi besok diulang lagi, Ya, besok diulang lagi, besok lagi gitu. Jadi cara cara mengantisipasi pusing kita ketika melihat ini atau menulis Kak, jangan dipaksa. Stop dulu aja, besok diulangi lagi. Gitu. Karena ini bahasa ya Kak, beda sama apa ini ilmu eksak. Misalkan matematika gitu. Kita cari solusi di YouTube itu banyak gitu. Tapi kalau bahasa itu perlu proses internalisasi agak agak gitu agak lama prosesnya memang. Itu apalagi kalau kondisi capek ya, itu agak susah. Jadi harus kondisi-kondisi ya mungkin subuh ya, besok ya. subuh itu. Pagi itu lebih efektif ya kalau belajar belajar bahasa, membaca, mendengar itu lebih efektif. Apalagi menulis itu kalau pagi itu udah bagus banget ke kondisi seperti itu gitu ya kak ya. Jadi eh, ini tadi coba satu-satu ini banyak kak sampel answernya ini ya. Ini gratis. Dibuka sama ditulis ulang ya. Oke, the bar chart illustrates the percentages. Karena percentage-nya banyak, maka pakai percentages ya kak. Oh iya, iya. Iya, nah, ini di sini di judul juga sudah ada ya, the percentages gitu kan ya. Iya. Percentages kurang S ini of male and female academic staff members across the faculties of a major university ini measured in Oke. percentages. Kurang S. Percentages. Overall, the percentage of male academic staff academic staff members more than was kurang ininya, kurang apa ini verbnya ya. Saya kasih tanda merah ya. Belum ada verb. Verb. Data percent different. Ini kenapa kok mengatakan ini Kak? Ini bukan data ini ya. Jelas different Kak. Jadi ini bukan main point. Jadi nggak perlu disampaikan di dalam overview Kak. Oh gitu. Jadi yang penting saja dimasukkan di sini. Nggak semuanya ditulis. Coba ini saya ini ya saya hitung ya. Kosakatanya ini terlalu banyak kayaknya Kak. Oh iya ya. Terlalu banyak ini Kak. Nah tuh 293 melebihi taks 2 malahan. Oh soalnya ini juga kayaknya sih. Apa itu ada banyak pengulangan. Hmm. Paling nggak 200 saja ya. Nanti poin Yap, yap. summarize-nya ini hilang jadinya, Kak. Oke. Hmm. Ini sama case-nya ya.
Apa ini? Dan simbol. Ya, simbol. Coba saya cari kalimat mistiknya aja lagi. Kak, N ini jangan diletakkan di awal ya. N itu di tengah-tengah antara subjek sama verb ya, Kak. Subjek, verb, and subjek, verb. Nggak boleh di depan ya. Siap. Minimal masih boleh ini karena konektor. Ini kurang S. Kalau di sini pakai S, Kak, pakai S semua saja ya, biar konsisten ya. Membersnya ini loh, ya. Saya tandai merah. Tandanya plural. Kayaknya ini perlu baca dulu miliknya list ya, Kak. Baru nanti ketika saya jelaskan ini lebih lebih oke lagi lah. Kalau kayak gini kayaknya ngasih eh apa ya banyak ini percentage of female itu saya female personality authentication. Kak nanti sampaikan gini ya. Ini sampaikan bahwa di fakulti apa di fakultas apa male paling tinggi dan female paling tinggi. Ini Kak. Ini data poinnya ya. Oh, sama-sama tinggi, Mister. Bukan tinggi sama rendah gitu. Male tinggi rendah, female tinggi rendah gitu. Oh, terserah mau yang mana. Boleh dua-duanya. Oh, Tapi kalau saya lebih baik sama-sama tingginya. Karena perbandingan cuma dua. Jadi kalau misalkan apa ini saya mengatakan laki-laki yang paling tinggi di mana, perempuan paling tinggi di mana. Coba kalau misalnya datanya ini laki-laki yang paling tinggi di sini, perempuan yang paling rendah di sini kan agak agak beda gitu ya. hmm. Gitu. Kemudian ini juga penting nih Kak, medicine. Coba lihat medicine. Medicine ini kan mirip kan, hampir mirip. Hampir Ini juga sama. data penting ini. Sampaikan bahwa di medicine itu female dan male itu hampir sama. Hmm. Gitu ya. Oke. Jadi terlalu banyak. Itu di Wow. kalimat akhir ini almost the same percentage medicine faculty. Bukan di paragraf. Oke. Seperti itu atau gimana, Mister? Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebutkan apa yang apa the same gitu ya. Male and female staff itu the numbernya itu are almost the same. The number of male and female staff itu di fakulti itu hampir sama gitu Kak. Jadi gini Kak, sebenarnya ya kalau saya mati dari sini, dari baca dari kemarin ini saya matikan ini khas ya biru warnanya. Kemarin saya baca juga yang ya apa ini masih sedikit ya, belum banyak gini ya. Oke, jadi Kak, coba nanti nulisnya itu per kalimat saja ya. Kayaknya bring down, bring become. Ini kan double verb. Jadi gini nanti di ketika menulis ulang punyanya list ini ya, jangan ditulis per paragraf gini. Nanti nggak bisa membedakan. Ya, ini kan format paragraf kan Kak. Ya, Tapi formatkan bullet point per kalimat. Bullet point itu gimana maksudnya Kak? Saya contohkan ya bullet point ya Kak. Ini kalimat sentence. Bawa lagi sentence. Jadi per gini aja dulu ya. Jadi per kalimat kita aja. Biar mudah menganalisa. Bagaimana cara menulis sebuah kalimat. Gitu. Jadi gak apa-apa nanti buat appointment sama saya lagi saja. Kayak ini kayak Kak, start tiba-tiba di awal ya, start from the students attendance initial strengthen become. Nah Kak, ini pasti saya ketemu double verb Kak. Strengthen become gitu ya. Jadi solusinya tulis ulang IELTS list tapi buatlah bullet point seperti contoh saya tadi. Gitu ya Kak. siap, siap, siap. Gitu ya prosedurnya ya, cara-caranya. Nanti akan paham bagaimana menyusun sebuah kalimat, Kak. Nah, ini kan nih, enlarge sama grow ini kan dua kalimat yang apa ini? Yang sama-sama verbnya, verb ketemu Itu verb. betul akhirnya. Gitu ya, Kak.
Nanti kalau sudah selesai, ya setelah seperti itu, nanti kontak saya ya Kak, lagi ya. Ya, Karena ini kalau saya koreksi nanti, banyak Kak, ini major soalnya. iya, iya. Kemudian Kak, bahasa Inggris Kak. Inggris itu jangan pakai was ya. Wasnya dihilangkan. Karena kalau diartikan Kak, akhirnya dinaikkan. Increase itu bisa menjadi kalimat aktif, artinya naik. Karena naik sendiri ini lah konteksnya ini Kak. Increase jadi nggak perlu bos. Saya coba cari lagi. Saya kemarin lihat ada beberapa ini. Nah ini Kak ya, contributed atau pakai wasnya ya. Itu. Coba lagi bawa proses. Nah ini juga ya, are grown. Ini aktif. Kalau ini sudah benar, ini sudah oke lah. Sudah oke. Oke. Kak, ini nggak perlu ada ini ya. Nggak perlu ada, nggak perlu ada. Nggak perlu ada opini seperti ini ya, Kak. Perlu ada opini kayak gini. Karena krusial kan, kita ngomong krusial kan berarti ada opini gitu ya. Ini ya nggak perlu ada will ya, karena bukan future. Tidak perlu will. Oke. Yap. Oke Kak, kayaknya itu dulu Kak Siap. Ardi ya. Saya revisi dulu. Nanti coba apa ini revisi lagi, nanti boleh kontak saya lagi kalau semuanya sudah direvisi termasuk tax 2-nya ada ya Kak ya. Siap, 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 siap. Oke, Siap, siap siap. Kak Ardi. Ya, Ya Kak, terima kasih ya Kak. Nanti ketemu lagi di kelas malam ya Kak. siap, siap. Terima kasih, Oke. Mr. Aris. Sama-sama Kak. Yuk, Assalamualaikum. Salam.